warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi nak, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita harus, jadi langsung saja. Pertemuan kemarin, kira-kira siapa yang masih ingat kita belajar tentang teks apa? Ada yang masih ingat? Buka dulu bukunya. Ya, dibuka-buka dulu pembelajaran sebelumnya supaya tidak lupa ya. Jadi masih ingat apa itu pengertian teks eksposisi? Ada yang ingat? Saya Bu. Ya, coba. Nah, siapa? Imran ya, Imran. Buat Imran siapa? Bulukumba Bu. Bulukumba ya. Silahkan nak. Menurut saya Bu, teks eksposisi adalah teks yang sifatnya menjelaskan atau memaparkan sesuatu Bu. Iya. Jadi hari ini kita masih belajar tentang teks eksposisi. Tetapi yang dipelajari itu adalah strukturnya. Nah, apa itu struktur teks eksposisi? Jadi, struktur teks eksposisi ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam teks eksposisi. Seperti manusia. Kalau kita belajar tentang bagian tubuh manusia, itu ada bagian kepalanya, ada badannya, dan ada kakinya. Nah, sama di struktur teks eksposisi ini ada juga bagian-bagiannya. Ada bagian yang namanya bagian tesis, ada apa manfaat mempelajari struktur teks eksposisi ini? Jadi manfaatnya supaya kita bisa membedakan teks eksposisi dengan teks yang lainnya. Belajar menulis. Jadi nanti kalau kalian tahu yang namanya struktur teks eksposisi ini bisa memudahkan kita dalam menulis teks eksposisi. Misalnya ada yang mau menjadi penulis artikel, ya jadi kalian harus belajar ini nak ya. Sebelum kita mengerjakan tugas yang ada di LKPD, sebaiknya kalian cermati dulu dari tentang struktur teks eksposisi. Jadi struktur teks eksposisi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tesis. Nah, tesis ini berisi tentang isu, masalah, atau pendapat penulis secara umum berdasarkan topik yang akan dibahas. Ya, jadi ini masih bersifat gambaran umum tentang apa yang akan dibahas. Yang kedua, siapa yang bisa menunjukkan kalau ini bagian apa? Ada yang bisa? Kalau menurut saya Bu, dia masuk bagian tesis karena ini memberikan pengertian tentang apa itu COVID. Bulukumba Bu, ya Bu. Oh iya betul. Jadi ini gambaran umum dari teks tersebut. Kalau menurut ya. saya Bu, ini masuk. Baca baik-baik. Ini bagian apa? Atau penugasan ulangnya. Coba dibaca baik-baik dulu nak. Baca baik-baik. Bagian tesisnya Bu, karena menjelaskan tentang sebuah angka. Cermati baik-baik nak. Perhatikan baik-baik apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi Ya Bu. Ibu tadi bilang argumentasi itu selain berisi tentang pendapat penulis, juga memberikan berupa fakta ya. Jadi fakta itu ada di dalam teks ini. Coba lihat, ada berupa data yang bersifat kuantitatif ya, tadi dalam. Coba perhatikan. Nah, Ya Bu. contohnya Ya. Indonesia sendiri sudah sampai 117.000 terkonfirmasi ya. Itu dia bagian argumentasi nak ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya Nahastuti ya. Ya Halo? Bu. Ya oke. Ya Bu. Selanjutnya. Nah ini, jadi langsung saja ya.
karena ini bagian penegasan ulang, mungkin kesimpulannya materi tadi tentang struktur teks eksposisi. Mungkin ada yang mau bertanya terkait materi ini. Ya Bu, Ya, coba Nak Hairil. Apa pertanyaannya, Nak? yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana kita membedakan antara fakta dan opini yang terdapat dalam yang di Kebenaran, ya, kebenaran. Jadi ada fakta khusus, ada fakta umum. Tapi di situ sudah, contoh tadi itu sudah ada berupa data yang bersifat kuantitatif. Jadi itu cepat sekali di situ ditemukan kalau itu adalah fakta. Nah, kalau opini hanya berupa pendapat, ya, contohnya kata kuncinya misalnya seperti ini, menurut pendapat saya, ada di LKPD. Coba perhatikan baik-baik LKPD-nya. Jadi di situ ada dua. Yang pertama, kalian identifikasi dulu strukturnya. Itu yang diidentifikasi itu adalah teks yang pertama. Yang kedua, setelah kalian identifikasi, kalian menemukan struktur teks eksposisi dari teks yang berbeda atau teks yang kedua itu. Ya, silahkan kerjakan. Ibu tunggu 10 menit. Imran ini Mengapa disebut sebagai tesis? Iya Bu. Mengapa disebut sebagai tesis? Karena pada teks itu terdapat isu tentang bagaimana kita bisa menghargai pahlawan. Nah, bukan isu ya, tapi pendapat penulis ya. Ya, pendapat Bu. Ya, Ya, Bu. ini tentang Pendapat. pendapatnya penulis. Nah, ya, classroom supaya Ibu bisa berikan nilai di situ. Nah, setelah kita mengikuti pembelajaran tadi, mungkin ada yang bisa memberikan tentang pendapatnya atau gambarannya. Ya, Saya, nah, Bu. silakan. Iya. Yang bisa saya cermati hari ini adalah teks eksposisi itu terdiri atas tesis, argumentasi, dan kesimpulan. Kemudian tesis adalah Ya. Jadi saya rasa apa yang disampaikan Nak Imran ini itu bagian kesimpulan ya, kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Tapi mungkin ada lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya. Kita belajar lewat Google Classroom ini, kira-kira apa yang menjadi hambatan dalam pembelajaran ini, Nak? Satu orang dulu. dari pembelajaran daring ini yang menjadi hambatan bagi saya yaitu yang pertama dari jaringan ataupun terkadang kita susah untuk join ataupun bergabung dalam proses pembelajaran. Nah, terkadang jaringan mungkin yang bermasalah Bu. Dan kemudian begitupun dengan terkadang pengiriman tugas-tugasnya itu kita juga terkadang terkendala dari jaringan karena biasa ketika misalnya kita mau download materinya ataupun LKPD-nya terkadang lama untuk mendownloadnya karena jaringan tersebut, mungkin itu Bu. Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya ini tugas tadi kan Ibu sudah sampaikan sebelumnya di WhatsApp grup kalau di download memang sebelum pembelajarannya dimulai ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan teks eksposisi. Jadi saran Ibu sebelum memulai itu harus di-download memang. Mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin ada yang bisa pimpin doanya. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.